Aswaja atau yang kita kenal Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pengertian tradisional di Indonesia umumnya merujuk kepada kelompok keagamaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Mereka mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih, Asy'ari atau Maturidi dalam akidah, dan tasawuf Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Namun dalam praktiknya teman-teman sekalian, banyak ajaran dan amalan yang dilakukan oleh kelompok ini ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid yang murni dan bahkan masuk ke dalam kategori khurafat, bid'ah, dan syirik. Dalam pembahasan kali ini kita akan membongkar beberapa ajaran dan praktek khurafat yang telah menjadi bagian dari tradisi aswaja tradisional, agar umat Islam bisa membedakan antara Islam yang murni dari Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang disusupi unsur-unsur kesesatan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mriyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran khurafat dalam aswaja. Teman-teman sekalian, di sini akan kita paparkan beberapa ajaran khurafat dalam aswaja tradisional. Yang pertama, kultus terhadap wali dan kuburan. Tawasul dengan orang mati. Praktik tawasul teman-teman sekalian kepada wali yang sudah wafat menjadi hal yang lumrah dalam lingkungan aswaja tradisional. Mereka membaca doa dengan menyebut nama wali seperti, "Ya wali fulan, tolong sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini jelas sangat bertentangan dengan akidah tauhid karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan dalil perantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah. Al-Quran Surah Al-Jin ayat ke-18. Lalu selanjutnya ziarah kubur dengan ritual khusus. Ziarah kubur yang disyariatkan adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan mayit. Tetapi di dalam praktek aswaja tradisional, ziarah kubur berubah menjadi ritual meminta berkah, menabur bunga, bahkan mencari karomah dan petunjuk dari penghuni kubur yang jelas-jelas masuk ke dalam kategori syirik. Yang kedua, tradisi tahlilan dan kenduri mayit. Tradisi tahlilan, baik itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan 100 hari, atau haul tahunan, semuanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tradisi ini justru diambil dari budaya Hindu Jawa dan disulap seolah-olah bagian dari syariat Islam. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengadakan acara makan-makan atas nama orang mati bukanlah hal ibadah, bahkan dalam beberapa kasus menjadi ajang ria dan pamer kekayaan dan wazir. Yang ketiga, bid'ah dalam maulid, rajaban, dan rebo wekasan. Perayaan maulid Nabi SAW, adik-adik teman-teman sekalian, mereka meneladani sunnah Nabi. Perayaan maulid justru diisi dengan puji-pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Bahkan ada sampai pada titik yang melampaui batas, seperti dalam syair Barzanji dan Sibtut Durar yang menyebut, "Wahai cahaya, segala cahaya, penolong pada hari kiamat, engkaulah yang memberikan syafaat yang mutlak." Ini teman-teman sekalian merupakan bentuk gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi yang justru Nabi larang. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam." Hadis riwayat Bukhari. Lalu rebo wekasan.
Hari Rabu terakhir di bulan Safar dianggap hari sial, sehingga mereka membuat ritual doa tolak bala berjamaah. Ini adalah kepercayaan khurafat teman-teman sekalian dan takhayul yang tidak ada di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membantah keyakinan akan adanya hari sial. Tiara atau kesialan itu tidak ada. Burung hantu tidak membawa kesialan. Bulan Safar tidak membawa bencana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, syair-syair dan doa berbau syirik. Banyak bacaan dalam amalan tradisional Aswaja yang mengandung unsur kesirikan dan kekufuran tersembunyi, seperti syair Yahanana dan qasidah Burdah yang menyebut Nabi sebagai tempat bersandar harapan dan penghapus dosa. Padahal itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang memanggil wali dengan kata madad ya wali, meminta pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penggunaan jimat dan raja. Dalam kalangan Aswaja tradisional, penggunaan jimat, raja, dan azimat masih dianggap hal yang wajar, bahkan diklaim sebagai warisan karomah para ulama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa menggunakan tamimah atau jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah bentuk yang nyata penyimpangan akidah, menjadikan benda mati sebagai sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aswaja tradisional sering sekali mengadakan zikir-zikir berjamaah dengan cara yang aneh. Ada yang cara menjoget, menari, memutar kepala, berteriak, bahkan menangis histeris. Ini bukanlah zikir, tapi ritual sufi yang menyerupai zikir agama Hindu dan Buddha. Nabi dan para sahabat tidak pernah berzikir dengan cara seperti itu. Mereka berzikir dengan tenang, khusyuk, dan penuh penghayatan, bukan dengan teriakan emosional dan gerakan yang tidak terkontrol. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, semua ajaran khurafat di atas hanyalah warisan budaya yang dibungkus oleh agama, bukan bagian dari Islam yang murni. Umat Islam harus sadar bahwa agama ini telah sempurna, tidak butuh tambahan budaya yang merusak kemurniannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Kita harus berani meninggalkan ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalilah kepada dakwah tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat, dan para imam salaf. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.